Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Agak biar terlihat banyak saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita berada dalam lindungan beliau dan pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang founding, meluruskan saja. Jadi di situ kan tersebut tema kita ya pahlawan yang tidak hanya untuk dikenang. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus selalu ingat kepada sejarah beliau dan mengikuti sunnah beliau. Jadi kita terus harus menggunakan akal dan pikiran kita dalam menuju kemerdekaan ini. Dalam kajian ini kita juga sebelum melakukan kajian ini, alangkah baiknya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Quran oleh saudara Hasan. Kepada saudara Hasan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Quran surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 30. Yang membawa Quran di kita bisa dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri
السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah memimpin tilawah lantunan surat suci Al-Quran dalam tema kajian ini. Langsung saja kita paparkan oleh Ustaz tadi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara tidak dipersilakan untuk membawakan kajian ini. Iya nih. Yang mana? Yang ini aja Ustaz. Ini. Iya. Itu Ustaz. Strum ini. Strum. Ustaz. Ini. Strum. Yang ini nggak usah, ini ke strum. Ini ke strum. Sehat Bung. Salim dulu lah. Dulu ya. Bisa ini ada yang buka handphone puisi pemimpin pulang Muhammad Natsir. Ya. Bantu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawan pada belum makan nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahman alam al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat kita beriman, berislam, berihsan, serta nikmat berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Salawat serta salam tercurah pada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya bisa bergabung lagi ke kawan-kawan Guroba Youth Club ya. Klub pemuda asing ya. Makanya segini ya, gak banyak. Karena ini pemuda-pemuda memang asing ya. Dan mudah-mudahan kita terus menggelorakan NKRI ini dengan merawat literasi dan narasi para pendiri bangsa. Yang saya hormati Bang Randi dan kawan-kawan, insya Allah tanggal
20 Agustus ya. Saya buka pameran internasional di Cilodong sini. Kebetulan saya bikin Rumah Sejarah Indonesia. Rumah Sejarah Indonesia ini adalah rumahnya para pendiri bangsa. Isinya itu semua narasi dan literasi para pendiri bangsa ada di situ. Dan alhamdulillah karya-karya para pendiri bangsa Indonesia yang hari ini berjumlah 9.371 ada di Rumah Sejarah Indonesia. Mulai dari karya Muhammad Natsir, mulai dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, mulai dari karya Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokrohuyoso, mulai dari Abdul Kahar Muzakir, Bung Hatta, Syahrir, termasuk Bung Karno ada di sana. Dan alhamdulillah jumlahnya hari ini ada 9.327 karya pendiri bangsa. Makanya kami mau buat acara pameran, nanti Bang Randi bisa hadir ya. Ya, itu nanti disediakan bakmi, ya, bakmi. Ya. Karena mie katanya mau naik 3 kali lipat ya. Ya, mumpung kita masih merdeka, kita makan mie sepuas-puasnya nanti. Acaranya literasi, pameran internasional, literasi dan narasi para pendiri bangsa. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ini buku saya. Saya alhamdulillah sudah nulis 12 buku tentang tokoh-tokoh Islam Indonesia. Ini teman-teman bisa cari buku saya. Kebetulan saya ada tadi bawa judulnya Patah Tak Tumbuh, Hilang Tak Berganti. Ya, inspirasi dari para Patah Tak Tumbuh, Hilang Tak Berganti. Inspirasi dari Muhammad Natsir, Bapak NKRI harga mati. Jadi Pak Natsir ini adalah pendiri NKRI. Orang selama ini bicara NKRI harga mati nihil, bohong kalau dia nggak tahu Pak Natsir. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, selama ini banyak narasi kelompok-kelompok anti Arab. Nah, saya ingin menginformasikan ya peranan bangsa Arab, ya kaum-kaum keturunan Arab yang tinggal di Indonesia, yang datang ke Indonesia ini luar biasa. Ya. Sehingga orang ini kenapa sekarang itu bicaranya macam-macam, karena dia nggak paham Indonesia. Untuk mengerti Indonesia, untuk mengerti bangsa Indonesia, kita harus tahu literasi dan narasi para pendiri bangsa kita. Ini buku saya yang meledak juga, A.R. Baswedan, Saya Muslim, Saya Nasionalis. Ini bersama Pak Lukman Hakim. Sekarang saya lagi nulis, udah selesai sebenarnya, tinggal terbit, Abdul Kahar Muzakir. Abdul Kahar Muzakir itu usia 23 tahun, sedang kuliah di Mesir, anak Yogyakarta. Dan dialah yang kelak nanti merumuskan negara Indonesia, Republik Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, beliau adalah ulama yang masuk dalam BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Yang salah satunya adalah merumuskan Pancasila. Nah, Mas, masuk Mas. Nah ini siapa ya? Oh bukan ya, salah. Kirain tadi ada anak kecil yang ngawal saya. Ada 2 orang yang ngawal saya, pasukan brigade. Karena ini bicara pahlawan ya, serem lah ya. Takut ada penyusup nanti. Ya walaupun yang disusupi nggak mungkin karena pesertanya sedikit. Nah, Abdul Kahar Muzakir dan luar biasa. Dan usia 23 tahun dia sudah memperjuangkan Indonesia ke dunia Islam. 23 tahun Abdul Kahar Muzakir adalah Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Ya, ketika itu ketuanya Syekh Al-Haj Mufti Amin Al-Husaini. Abdul Kahar Muzakir. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Republik Indonesia itu 2. Yang pertama, melawan penjajah dengan fisik, dengan bambu runcing, dan yang kedua dengan diplomasi. Nah, A.R. Baswedan ini adalah tokoh diplomasi yang luar biasa. Ketika kita, ya, para pemimpin kita, Agus Salim, Syahrir, termasuk A.R. Baswedan, termasuk Rasidi, alhamdulillah kemarin saya baru dapat mobil legend, Bang Randi, mobil tua dari Dewan Dakwah, dan ini diserahkan. Mobil tua ini adalah kepunyaan Menteri Agama Republik Indonesia pertama.
Ya, cuma saya lagi mikir ditaruh di mana nih mobil gue dapat nih kan. Ini mobil legend, mobil Menteri Agama RI pertama. Saya dapat Profesor Rasidi. Ya, Profesor Rasidi ini adalah yang kelak nanti ke Mesir bersama tokoh-tokoh Agus Salim, Syahrir termasuk A.R. Baswedan datang melobi ke pemimpin-pemimpin Arab. Melobi ke pemimpin Arab itu ada Saudi Arabia, ada Afghanistan, ada Sudan, ada Syria, termasuk Mesir dan sebagainya. Nah, ngapain mereka ke Mesir? Agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika itu pimpinan Palestina Syekh Mufti Amin Al-Husaini melobi ke pemerintah Gamal Abdel Nasser agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga ya, bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Walaupun saat itu Palestina sedang dijajah oleh Inggris. Antum catat. Walaupun Palestina saat itu sedang dijajah oleh Inggris, ya, Palestina adalah bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya sampai sekarang ya, pemerintah Republik Indonesia berjuang 100% untuk kemerdekaan Palestina secara 100%. Kalau ada para pemimpin Indonesia yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka dia telah pengkhianat. Maka dia mengkhianati Pancasila. Maka dia telah mengkhianati konstitusi negara kita. Sampai sekarang Indonesia itu nggak punya hubungan diplomatik oleh Israel. Maka kesimpulannya adalah selama Palestina dijajah, selama Palestina hari ini dicengkram oleh Zionis Israel laknatullah alaihi, selama itu pula kita masih punya hutang besar kepada Palestina. Ramadan kemarin saya diundang oleh kedutaan Palestina di Dubes Palestina di Indonesia di daerah Menteng. Ternyata gedung itu dikasih oleh pemerintah Indonesia. Saya bilang bukan yang ngasih, kita itu bayar utang kepada Palestina. Tuh. Ya. Makanya nanti dalam sejarah kawan-kawan, dalam sejarah yang memperjuangkan Palestina, yang memperjuangkan bangsa Palestina bukan hanya tokoh-tokoh Islam, tapi semua tokoh-tokoh bangsa kita, termasuk tokoh-tokoh yang sekuler. Contohnya adalah Profesor Sunario. Profesor Sunario ini adalah kakeknya Dian Sastro, AADC. Ada apa dengan Cilodong? Ada apa dengan cinta? Cilodong mulu sini. Ya, jangan kalah sama anak Citayam, ya kan, SCBD. Ini anak Citayam nih. Ya. Profesor Sunario itu, ya. Ini kakeknya Dian Sastro nih ya. Tolong antum japri Dian Sastro datang ke rumah saya. Ya, bisa karya kakeknya banyak. Dia adalah salah satu tokoh Perhimpunan Indonesia PI. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, anak-anak muda yang usianya 22 tahun ketika itu kuliah di Belanda. Di Belanda. Ada Sukiman Wirosanjoyo, ada Nasir Pamuncak, ada Sunario, ya. Termasuk tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, mereka anak-anak muda ini yang sekolah di Belanda, mereka bikin Perhimpunan Indonesia. Bayangkan mengenalkan Indonesia yang dimana negaranya dijajah ya oleh Belanda, yang mereka kuliah di negeri Belanda, mereka berani, dan itu taruhannya nyawa. Makanya Bung Hatta ya pidato tentang ya mempercepat kemerdekaan Indonesia di negeri Belanda. Ditangkap itu selama 8 bulan, ditangkap di Belanda, kemudian berikutnya dibuang ke dibuang ke Glodok, Jakarta. Ya. Di Glodok itu ada penjara tua zaman Belanda. Lalu kemudian dibuang ke Digul itu Papua. Lalu kemudian dibuang ke Banda Neira. Tuh, puluhan tahun. Tuh. Nah, sedih kita. Semakin kita merdeka,
Semakin kita merdeka merayakan 17 Agustus 1945, semakin itu pula kita makin hilang dari ingatan memori bangsa kita. Kita tes coba, berapa banyak anak-anak muda kita yang tahu para pahlawan. Andai kata di daerah Jakarta elit itu tidak memberikan nama pahlawan, daerah Rasuna Said, ya kan? Ya, daerah Sudirman, Tamrin, Diponegoro dan sebagainya. Wallahi demi Allah saya bersumpah, belum tentu generasi kita kenal dengan para pahlawan. Dan kadang cara merayakan kita kepada para pahlawan dengan cara tasyakur kemerdekaan jauh dari spirit api perjuangan para pendiri bangsa kita. Akhirnya apa? Kagak karuan. Sedih saya, nangis sepertinya. Apa? Main bola laki-laki apa? Daster istrinya dipakai. Ya, daster istrinya yang udah bolong-bolong tuh dipakai. Padahal kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Dan sebaliknya, Ustadz ini kan hiburan Ustadz, setahun sekali. Iya, saya tahu hiburan, tapi ada cara yang lebih elegan untuk menghibur Indonesia. Nggak begitu caranya. Ya. Kita berjuang 1945, 17 Agustus 1945. Apakah selesai Indonesia? Enggak. Ketika Bung Karno, Bung Hatta membacakan teks proklamasi di Pegangsaan, ya, antum kalau sekali-kali main ke Jalan Pegangsaan itu, ya, daerah Menteng, Bung Karno, Bung Hatta membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Apa kemudian Belanda selesai? Tidak. 3 tahun setelah berikutnya, 19 Desember 1948, Belanda bersama Inggris dan sekutu datang ke Indonesia. Antum kalau baca sejarah, itu Inggris, Belanda datang ke Indonesia, yang mereka datangi, mereka kirimkan adalah pasukan terbaik, ya, pasukan yang melawan Jepang, ya, pasukan yang bisa menginvasi Hiroshima dan Nagasaki. Ketika itu Belanda bersama sekutu menduduki ibu kota kita, Jakarta, Yogyakarta, karena ibu kota kita saat itu berada di Yogyakarta. Apa yang terjadi? Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim ditangkap. Ada yang dibuang ke Palembang, ada yang dibuang ke Medan. Maka ketika itu Belanda mengumumkan bersama para sekutu, ya, bersama para sekutu, Indonesia dalam keadaan terjajah. Makarullah wa ma khairul makirin, kata Allah. Belanda ingin berbuat makar, rencana jahat, sejahat-jahatnya, tapi Allah sebaik membuat makar. Ternyata Belanda lupa ada 2 kekuatan yang belum ditaklukkan oleh Belanda. Ada 2 kekuatan yang ditaklukkan oleh Belanda dan sekutunya. Belanda nggak tanggung-tanggung loh. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka bawa para penjajah itu, Inggris dan para sekutunya datang. Dan itu tank, ya, pesawat tempur mereka datang itu, mengebom kita, meluluh lantahkan ibu kota kita. Belanda mengumumkan ke radio internasional, ya, Indonesia dalam, ya, kedudukan kami. Apa yang terjadi? Belanda lupa ada 2 kekuatan yang belum ditaklukkan oleh Belanda. Yang pertama kekuatan Pulau Jawa, yang saat itu dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Makanya saya sangat sedih, nangis saya, ya, ketika banyak para pejabat, para tokoh publik berlenggak-lenggok di acara SCBD. Sudirman, Cilodong lagi, Citayam, Bojonggede, Depok. Bodoh itu para pemimpin yang datang ke sana dengan berlenggak-lenggok. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita ingat nama kebesaran Jenderal Sudirman, seorang panglima besar Jenderal Sudirman, usia 34 tahun dalam keadaan paru-parunya yang hampir hancur, tapi ditakuti oleh Belanda. Ditakuti oleh Belanda. Yang kedua,
Belanda lupa kekuatan Sumatera. Ketika itu Bung Hatta mengirimkan telegram, jikalau kami mati, Indonesia, api revolusi tidak boleh padam. Akhirnya Pak Syafruddin Prawira Negara tampil memimpin PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Pak Syafruddin, pada tanggal 19 Desember. Alhamdulillah saya sebulan sekali itu ke Sumatera Barat, melacak jejak para pejuang di Minang. Tuh. Nah itu ternyata tempat Pak Syafruddin itu, Istana Negara PDRI itu ada istananya. Rumah tua, lalu kemudian naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit. Sekarang jadi istananya luar biasa. Bang Randi sekali-kali main ke sana sama aneh ya. Luar biasa. Makanya 19 Desember ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin ya menjadikan 19 Desember itu sebagai Hari Bela Negara. Hari Bela Negara. Syafruddin Prawira Negara, tokoh masyumi, Gubernur BI pertama dan Menkyu Menteri Keuangan pertama, tapi pernah punya cerita nggak sanggup untuk beli popok anaknya. Pak Syafruddin berjuang selama 8 bulan, naik gunung, masuk hutan, keluar hutan, masuk rimba ya. Akhirnya Belanda kalah. Perjuangan kita itu, di saat kita berjuang melawan Belanda, melawan tentara sekutu, apa yang terjadi? PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso mendeklarasikan negara Indonesia Soviet. Musso mengaku sebagai presiden negara Indonesia Soviet. Akhirnya Bung Karno mengatakan, pilih Indonesia Soekarno Hatta atau pilih Indonesia Soviet, akan kami gempur, kata Soekarno. 48, 49 negara kita mulai hancur. Untuk membangkitkan kemakmuran, untuk membangkitkan ya, negara yang dalam keadaan baru terjajah ya, baru diserang, baru digempur ya. Tambah lagi NKRI belum ada, RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan saat itu ada 16 negara bagian. Ada negara Pasundan, ada negara Maluku, ada negara Sepeken dan sebagainya. Nah, pimpinannya itu adalah Soekarno. Dan setiap 16 negara bagian ini ada pimpinannya. Seperti Amerika Serikat gitu. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, andai kata ya, nama-nama perjuang itu tidak diabadikan di Jakarta, kita nggak akan kenal mereka. Ya, Rasuna Said, ya, Jalan Rasuna Said. Siapa dia? Belanda menyebutnya sebagai singa Minang yang sulit ditaklukkan. Rasuna Said, ya, kawan dari Rahma El Yunusiah. Ya. Omong kosong negara Indonesia ini menjadi negara yang kuat. Omong kosong negara Indonesia ini menjadi negara yang tangguh. Wallahi tidak akan terjadi kalau kita tidak bangkit dalam sejarah. Ya, makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, kalau engkau ingin bangkit, pelajarilah orang-orang terdahulu bagaimana mereka tangguh dalam berjuang. Maka sejarah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kita belajar sejarah, kata Imam Syafi'i, melahirkan 2 hal. Yang pertama, melahirkan syaja'ah, keberanian. Dan yang kedua, belajar sejarah melahirkan hikmah, bijaksana. Jadi kalau orang tahu sejarah ini, makanya Bapak Muhammad Natsir berpesan, Pak Natsir, kata Pak Natsir, ya, patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Nah, ini buku, ya, ungkapan Pak Natsir yang kemudian saya jadikan judul buku. Kita tidak akan menjadi pelanjut negeri ini patah tumbuh hilang berganti kalau kita tidak tahu sejarah di mana negeri ini berjuang. Para pejuang, para pahlawan
bi amwalihim wa anfusihim, jiwa dan raganya untuk memperjuangkan Indonesia. Tidak akan menjadi patah tumbuh hilang berganti. Yang ada patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Ustadz jangan kenceng-kenceng dong, kaget saya. Soalnya di Guroba ini biasanya kajiannya jodoh-jodoh, seneng-seneng. Ini sekali-kali kan, biar kita bangkit. Jangan ngajinya di mana-mana, ngajinya nikah, hijrah, nikah, akhirnya kagak nikah-nikah dia. Kita belajar sejarah tuh luar biasa. Agus Salim selama hidupnya, makanya kalau belajar sejarah itu kita belajar keteladanan. Dan hari ini yang sudah hilang dari negeri kita. Agus Salim selama hidupnya itu nggak punya rumah guys, ngontrak. Jadi bersyukurlah antum yang hari ini masih ngontrak, ya, meneruskan sunnahnya Haji Agus Salim. Ya, merdeka. Yang belum ngontrak, yang masih ngontrak, merdeka. Ya, kalau antum ada duit ya rezeki beli rumah. Gitu. Kenapa? Karena Agus Salim itu memang benar-benar melarat. Dia punya anak, itu nggak disekolahkan, semuanya nggak sekolah. Bukan karena nggak punya duit, dia bikin homeschooling di rumah. Ya, tapi ya luar biasa. Gurunya siapa Ustadz? Gurunya Agus Salim sama istrinya Mbak Ce. Ya, suatu ketika Rum, ya, antum tahu Gedung Kebangkitan Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, pernah ya datang di dekat rumah sakit apa? Yang Senen tuh Gatot Subroto ya, benar ya Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto ya. Nah itu belakangnya dulu zaman Belanda Gedung Stovia. Nah itu anak-anak tokoh-tokoh Islam itu dulu waktu mudanya sekolah di situ, asramanya di situ. Rum termasuk Kasman Singudimejo, mereka naik sepeda. Dari situ 15 menit ke rumahnya Agus Salim di Tanah Tinggi. Agus Salim itu dulu tinggalnya di Tanah Tinggi. Suatu ketika dia datang, kaget, anaknya itu 4 tahun ya, Syauket yang kemudian meninggal di Tangerang Selatan ditembak sama Belanda, ngomong bahasa Belanda ya. Terus ada lagi anaknya 8 tahun Jojet, namanya Violet Hanifah, panggilnya Jojet, usia 8 tahun ngomong bahasa Belanda. Ada lagi anaknya Agus Salim yang ketiga, kaget dia, usia 5 tahun bacanya detektif, bukunya tebal segini. Yang kata Rum, yang kata Muhammad Rum, buku detektif yang dibaca oleh Islam Salim itu buku yang dibaca oleh anak SMA Belanda. Usia 5 tahun baca buku anak SMA loh. Kenapa Agus Salim itu tidak menyengkolahkan anak yang di sekolah Hindia Belanda? Yang pertama, Haji Agus Salim itu merasakan bagaimana sekolah di Hindia Belanda itu memiskinkan akidah. Dan yang kedua, memiskinkan identitas. Orang dididik di sekolah Belanda itu dihilangkan nasionalismenya. Maka Agus Salim tidak menyekolahkan anaknya. Tapi dia, makanya anak-anaknya Agus Salim banyak orang nggak percaya. Masa benar Agus Salim anaknya nggak bisa nggak sekolah? Tapi ngomong ada yang bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena Agus Salim ini dia adalah poligot. Poligot ini orang yang menguasai banyak bahasa. 7 bahasa dia kuasai. Tuh, pinter luar biasa, otaknya cerdas. Tuh. Makanya Pak Natsir itu punya mentor Agus Salim. Makanya kalau antum pengen tangguh, akhi, antum harus punya mentor. Mentor berjuang. Pak Natsir ketika ditanya, Pak Natsir ketika ditanya, Pak, apa sih yang membuat Bapak menjadi tangguh? Pak Natsir menjawab 3 hal yang membuat saya menjadi tangguh. Yang pertama, saya punya mentor. Saya belajar kepada 3 guru, kata Pak Natsir. Yang pertama kepada Haji Agus Salim. Saya belajar politik, belajar perjuangan. Dan yang kedua, saya belajar kepada Ahmad Hasan. Hasan ini gurunya Soekarno. Ya, gurunya Soekarno.
Dan yang ketiga, saya belajar kepada Syekh Ahmad Sorkati, ulama yang matanya buta, hafal Quran, hafal hadis, pendiri Al-Irsyad, gurunya A.R. Baswedan ini. Nah, saya nulis buku ini A.R. Baswedan, kakeknya Anies. Ya, bukan karena saya pro Anies, bukan. Saya menulis ini dengan panggilan cinta, kalau kata Hamka, dari panggilan dalam. Ya, sekarang saya lagi nulis Abdul Qahar Muzakir, anak muda 23 sudah jadi sekjen Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Ya, saat gue sekarang 23 tahun, saat masih gabut. Nah, itulah bedanya kita sama dulu. Ya, makanya di bukunya Bung Randi, ya, anak muda keren itu ya, yang warna merah, dia kutip tulisan saya, Ustaz izin afwan jiddan, sorry banget katanya. Izin ngutip tulisan Ustadz, anak-anak muda kita luar biasa. Ya, usia 16 tahun itu udah bicara negara. Nih teman-teman, saya harap baca buku ini nih, Islam sebagai Dasar Negara. Pak Nasir memperjuangkan Islam itu usia 16 tahun loh. Ya, 16 tahun. Sebelumnya dia sudah punya cita-cita. Pak Nasir. Ya. Nah, 16 tahun antum ngapain sekarang? Masih main layangan, nyokoh layangan, jangan. Ya, masih main ini apa? Burung dara. Udah selesai lah itu. Antum kalau udah masuk Guru Bayut Club, udah selesai itu masa-masa itu. Udah nggak apa? Ngeplek burung dara. Udah nggak main lah, ya boleh main layangan, boleh lah. Anda juga main layangan. Tapi bukan itu anak siapa itu nyokoh layangan tuh pakai gala, anak guroba. Ya. Coba namanya sekali-kali apa kek, jangan guroba, akhirnya asing nih benar kita nih. Nah, makanya belajar sejarah itu seperti kita main panah, guys. Cara belajar sejarah itu seperti kita main panah. Gini, busur panah semakin kita tarik ke belakang, ya, maka busur panah semakin melaju jauh ke depan. Begitu juga sejarah. Sejarah itu kaitan dengan ilmu futurolog. Futurolog itu ilmu masa depan. Artinya apa? Semakin kita menarik peristiwa masa lampau ke belakang, semakin kita mengetahui tentang kondisi masa depan. Itulah sejarah. Jadi belajar sejarah itu seperti kita main panah. Ditarik ke belakang, semakin melaju ke depan. Makanya kata seorang ulama besar dari India, Abu Hasan Ali An-Nadwi, sahabatnya Pak Nasir, dia pernah bilang, orang yang selalu baca sejarah menandakan dia orang malas, gak pernah move on gitu. Kisah lalu aja, dia gak pernah move on, gak pernah bicara realita. Tapi kata beliau, orang yang tidak pernah membaca sejarah menandakan dia orang bodoh. Mau pilih yang mana? Malas apa bodoh? Tuh. Jadi kalau orang baca sejarah terus, ya nggak pernah move on. Makanya baca sejarah itu seperti kita naik kereta, kata almarhum Pak Kunto Wijoyo, sejarawan. Kereta itu kan penghuninya di belakang kan, tapi melaju terus ke depan. Nah, makanya bedanya kita orang beriman dengan bukan orang beriman. Orang beriman itu baca sejarah menjadi afala yatafakkarun, afala yatazakkarun, ya ulil albab, ya ulil absar. Ya, makanya sejarah itu harus menjadi ibroh, guys. Ya, kalau nggak jadi ibroh itu bahaya. Kalau orang sekuler baca sejarah itu dia hanya jadi knowledge, informasi masa lampau, udah selesai. Itu nggak jadi ibroh. Nah, kita sejarah itu menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Ya, ibroh itu kan artinya abaroh, jembatan. Jadi kita akan bisa menyeberang ya kalau kita melewati jembatan. Nah, saya mendirikan Pusdok Tamadun itu, ya, tekad saya adalah menjadi jembatan peradaban Indonesia, antar generasi Indonesia. Takbir, semangat dong, lemes amat sih. Ya. Jadi itu, saya punya cita-cita di Depok, ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa berkunjung. Saya punya cita-cita
bikin museum sejarah perjuangan Islam Indonesia. Kemarin saya sudah ngobrol sama teman-teman tokoh-tokoh Depok, ya. So, siapa yang punya tanah wakaf kosong bisa wakafkan tanahnya. Ya. Ustadz, isinya nanti di museum itu apa? Sebenarnya bukan dimuseumkan, ya. Tapi kita baca sejarah itu nggak harus dari buku-buku yang besar. Tapi ketika kita masuk ke museum itu, kita tahu diorama perjuangan, ya, Islam di Indonesia. Ya, makanya antum aja baru tahu Syafruddin Prawira Negara, ya. Makanya Presiden RI kedua bukan Soeharto, guys. Ya. Kalau antum masih siapa Presiden RI kedua Soeharto, udah antum keluar dari Gorobayut Club. Ya. Itu Syafruddin Prawira Negara. Luar biasa. Gubernur BI pertama. Menteri Keuangan pertama. Makanya antum kalau ke museum BI dekat Kota Tua tuh ada ruang Syafruddin Prawira Negara, dan dia adalah pengusul, ya, uang Republik Indonesia. Uang dulu namanya ori, oyang, bukan oyang, Republik Indonesia, uang Republik Indonesia. Ketika itu dia bilang ke Bung Hatta, Bung, Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah punya sangsaka merah putih. Indonesia sudah punya lagu Indonesia Raya. Tapi sampai kapanpun, Bung, kata Syafruddin ke Bung Hatta, kita tidak akan merdeka berdaulat secara 100% kalau kita masih bertransaksi masih dengan memakai mata uang penjajah. Ya, mata uang penjajah. Apa mata uang penjajah kita? Satu, yen, ya, gulden, Belanda, Jepang, yen. Kita masih pakai gitu. Emang Ustadz dulu orang kita gimana Ustadz? Ya orang kita dulu, ya, transaksinya itu barter. Saya punya melon nih, antum punya pisang. Saya ngasih melon, antum kasih pisang. Tuh. Antum punya singkong, ya. Saya punya kambing, antum butuh kambing. Nah, saya kasih tuh singkong sebanyak-banyaknya buat antum. Nah, itu barter. Nah, dulu orang-orang kita begitu. Tuh. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, saya minta izin, ya, membacakan puisi. Puisi ini sangat herois. Judulnya Pemimpin Pulang. Bisa buka? Saya izin. Ya. Ya, biar ada sastra-sastraannya nih, karena saya sastrawan. Ya, kebetulan saya wakil sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBPI Majelis Ulama Indonesia Pusat MUI. Ketuanya Habibur Rahman El Sirazi Kang Abik. Nah, udah, saya pinjam handphonenya, ntar saya balikin. Nah, agak lama ya. Baik, ini di live ya, masuk Metro. Baik. Ya, ini puisinya Pemimpin Pulang. Ya. Puisi ini ditulis dan dipersembahkan oleh Pak Natsir untuk para pejuang yang wafat dan membangkitkan para pelanjut pejuang. Ya, tulis puisi ini ditulis tahun 61 pada 24 Agustus. Ya, baru saja kita merayakan kemerdekaan. Pemimpin pulang. 4 cara pulang bagi pemimpin dari perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak membawa hasil perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak tapi tangan dibelenggu musuh untuk calon penghuni terungku. Atau lebih dari itu, riwayatnya akan menjadi pupuk penyubur tanah perjuangan bagi para mujahidin seterusnya. Dia pulang, tapi yang pulang hanya namanya. Jasadnya sudah tinggal di medan jihad. Sebenarnya di samping namanya juga turut pulang ruhnya yang hidup dan menghidupkan roh umat sampai tahun berganti musim.
serta mengilhami para pemimpin yang akan tinggal di belakangnya. Dia pulang dengan tangan ke atas, kepalanya terkulai, hatinya menyerah, kecut kepada musuh yang memusuhi Allah dan Rasul. Yang pulang itu jasadnya yang satu kali juga akan hancur. Nyawanya mematikan roh umat, baik buat zaman yang panjang. Entah apabila umat itu akan bangkit kembali, mungkin akan diatur oleh ilahi dengan umat yang lain yang lebih baik. Ia pemimpin dengan tanda kutip. Ada kalanya nahkoda berpirau melawan arus, tapi berpantang ia bertukar haluan, berbalik arah ia belum pulang. Muhammad Natsir, Medan Perjuangan, 24 Agustus 1961. Ya. Ini puisi yang luar biasa. Puisi ini dibaca oleh Pak Natsir untuk mengenang para pejuang. Ya. Dan puisi ini juga untuk membangkitkan semangat para pejuang. Maka kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum kumpul bersama saya hari ini. Ini bagian dari acara membangun ketahanan negara. Benar gak? Iya. Jangan sampai generasi-generasi kita ini generasi-generasi yang tulang lunak. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu waktu acara SCBD itu saya nongkrongin sehari. Ya Allah ya Rabb. Ada anak Bekasi ya, jadi banci ya, ketika ditanya ya kesini ngapain, lagi cari pacar. Ya. Ada anak daerah, nauzubillah min dzalik, anak daerah Bojonggede datang ya, lelaki tulang lunak ya, lekong ya, ditanya kesini mau ngapain ya, lagi cari calon suami. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Antum datang nggak kemarin bang? Ane nongkrongin kemarin tuh, lewat doang ya. Sedih kita, ya sedih. Ya, dua pahlawan Sudirman Syafruddin. Ya, makanya ya perlu kita membangun itu. Makanya saya berharap awalnya kemarin, insya Allah tanggal 17 Agustus ya, saya diundang juga sama kawan-kawan SPI. Saya bilang kalau bisa acaranya di mana, saya ngusulin nih ke antum ya, sekali-kali coba Goroba Youth Club antum buat acara di daerah GDC, alun-alun. Ya, antum buat acara di alun-alun, di situ ada apa? Aula besar kan? Antum bicara di situ. Ya. Selama Goroba Youth Club ini buat acara di masjid, selama itu pula kita asing. Selama itu pula kita asing. Makanya kawan-kawan yang dimuliakan Allah, itu penting ya. Acara itu gedungnya luas ya, tapi hanya ya, jadi cuma tempat satu sarana saja. Ya, makanya kan alun-alun itu kan apa? Tempat olahraga dan seni dan kebudayaan. Silakan antum mau praktekkan ilmu merah, antum silakan. Ya, antum akan siap-siap digugat oleh Persatuan Perdukunan Seluruh Indonesia. Lawan itu. Lu jual gue beli, kalau kata orang Betawi. Jangan takut. Antum temannya itu ya, pesulap merah, pakai baju merah, jaket merah. Oh bukan, pakai jaket merah doang Ustaz, tapi rambutnya nggak merah. Baik, nah ini ya sejarah. Ya, makanya Pak Natsir berpesan ya, hati-hati yang namanya nativisme. Apa nativisme? Nativisme itu adalah gerakan yang ingin menghilangkan Islam dalam pentas sejarah. Tuh. Dulu waktu saya di pesantren ya kalau ke Pasar Rebo tuh mau ke pesantren, ada orang jualan tasbih. Dia bilang ini tasbih bukan sembarang tasbih katanya. Karena ini adalah tasbihnya terbuat dari kayunya tempat pertapaan Sunan Kalijogo. Bah, bingung nggak ya? Ya, Sunan Kalijogo berdakwah, ya bertapa dan sebagainya. Padahal bohong. Nah, itu nativisme. Dan yang kedua menghilangkan mengabur-ngaburkan sejarah Islam. Tuh. Makanya dulu Peter Carey datang meneliti tentang Pangeran Diponegoro.
43 tahun sejarawan Inggris Peter Carey hidupnya dihabiskan neliti tentang satu pahlawan, Pangeran Diponegoro. Orang Inggris tuh. Ya, itu adalah perang terlama 1825 sampai 1830. Peter Carey meneliti Pangeran Diponegoro. Nah, kesimpulan Peter Carey sangat sedih. Ya, Peter Carey berkesimpulan salah satunya ya, Diponegoro punya makhluk halus. Akhi, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, selama saya meneliti sejarah, selama saya mengkaji sejarah, wallahi demi Allah, tidak ada pemimpin-pemimpin Islam yang pakai ilmu-ilmu yang jimat-jimat itu. Ya, Kiai Nur Ali, ya, ulama Bekasi, katanya itu bisa menghilang. Itu ya enggak. Adapun Allah berikan pertolongan, itu karomah, tapi hanya pada saat itu saja. Para ulama itu kan apa? Kalau Nabi itu diberikan mukjizat, kalau para ulama itu diberikan karomah. Dan karomah itu nggak bisa diunjukkan, ya, nggak bisa ditampilkan kecuali itu dalam keadaan dia sedang teruji, sedang dalam keadaan ya berjuang. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa nggak ujuk-ujuk dia bisa membelah lautan kalau dia tidak diuji. Tuh. Makanya ya saya buat acara belajar sejarah itu lagi lebih asik. Ya, sekarang saya buat kursus sejarah, namanya sekolah sejarah, ya, sekolah sejarah, akademi sejarah, itu di Cilodong sini. Ya, jadi teman-teman mau belajar sejarah sistematis, mau jadi sejarawan, tempatnya di rumah saya. Tuh. Nah, lalu kemudian 45%-nya itu langsung datang ke mentor, ke para pelaku. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, dulu ketika kita berjuang melawan Belanda, kita nggak punya tuh TNI, nggak ada TNI AD, AL, nggak ada. Ya. AU, Angkatan Udara, nggak ada tuh. Ya. Apa Ustadz? Laskar. Ada Laskar Bekasi, ya, ada Laskar Karawang. Tapi laskar yang paling banyak itu adalah Laskar Sabilillah dan Hizbullah. Laskar Hizbullah itu adalah laskar para santri yang usianya 16 tahun sampai usia 36 tahun. Itu Laskar Hizbullah. Laskar Sabilillah itu di atas 40 tahun sampai 60 tahun. Mereka menjadi laskar jihad. Ya, bukan laskar jihad yang sekarang. Tuh. Laskar jihad, Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Ya, itu para santri di berbagai pulau Jawa, mereka di training. Di mana Ustadz? Di Cibarusah. Masjidnya ada. Ya, masjidnya ada. Itu masjid didirikan tahun 1930-an. Mereka di training, yang mentraining siapa? Kasman Singodimejo, ya, Jaksa Agung pertama. Lalu yang kedua, ya, Imam Jarkasi, Kiai Imam Jarkasi dari Gontor, Prawoto Mangkusasmito, Kiai Nawawi, Kiai Nur Ali. Ya, mereka di training di situ. Ada 900 orang lebih di camp militer Laskar Hizbullah. Masih ada masjidnya. Mereka tinggal di masjid. Makanya nih saya pengen ngajak Guroba Youth Club, kita naik motor yuk. Naik motor tuh Bang. Jadi kita belajar sejarah langsung ke Melancong Sejarah. Melancong Sejarah itu Napaktila Sejarah. Rutenya dari Depok ke Cibarusah. Apa itu Ustaz? Ada masjid namanya Masjid Mujahidin. Itu para santri itu kumpul di situ, Laskar Hizbullah. Anak-anak muda. Fotonya ada. Saya simpan fotonya. Walaupun di masjid itu nggak ada fotonya. Tuh. Berapa lama mereka di training Ustadz? Selama 7 bulan. Di training apa? Megang bayonet, ya, meracik bom, latihan disiplin. Tuh. Megang senjata. Ya namanya anak-anak santri kan nggak megang senjata, bray. Ya. Makanya banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mereka apa? Mereka letnan. Kiai Nur Ali itu letnan.
Ada lagi di Bogor, ada orang Bogor sini, Citayam ujung ke sana ada Jalan Kiai Soleh Iskandar, itu Letnan Jenderal. Di Banten ada Kiai Haji Syamun, ya itu Letnan Jenderal. Lalu kemudian di Cibinong ini Kiai Haji Tubagus Syamsuddin. Antum tahu Cibinong, LIPI? Kalau antum ke Jalan Raya Bogor tuh ada LIPI, ya. Ustadz sekarang nggak LIPI, BRIN. Kalau antum ke Cibinong itu ada pertempuran guys, ada tugunya. Pertempuran masyarakat, ya, yang itu sebenarnya santri, Laskar Hizbullah melawan tentara sekutu, itu dihabisi tank baja tuh di situ, dibom, ya, dibom. Yang saat itu dipimpin oleh Tubagus Syamsuddin. Nah setelah di situ mereka di training di peta di Bogor, yang sekarang jadi museum peta, dilatih oleh Jepang. Kenapa? Karena Jepang masuk. Nah ketika itu ya bangsa kita Indonesia, ulama termasuk ulama-ulama kita memanfaatkan Jepang. Jepang juga memanfaatkan kita untuk memobilisasi melawan Belanda, dan kita memanfaatkan Jepang. Apa? Karena Jepang ini punya tradisi latihan perang yang luar biasa. Luar biasa loh. Jepang ini melawan tentara-tentara dunia yang luar biasa. Sampai sekarang Jepang itu kekuatannya adalah apa? Ya, dia bikin tank, pesawat tempur, ya, dan sebagainya. Tuh. Nah, mereka para Laskar Hizbullah itu dilatih di situ. Tuh, akhirnya Laskar Hizbullah bersatu tuh sama laskar-laskar daerah. Lalu kemudian membentuklah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dari Tentara Keamanan Rakyat inilah kemudian menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tuh, itu luar biasa. Tuh, dilatih. Ya, makanya nih kita ya bikin acara Melanjong Sejarah, Bang Randi. Tuh, naik motor, dan memang saya seneng naik motor touring. Nah, atau kalau kita naik kuda deh ya. Naik kuda ya. Nah, yang takut naik delman aja. Kalau yang takut naik delman aja. Atau naik odong-odong. Ya. Ya, antum harus berlatih gitu. Makanya saya seminggu 2 kali itu latihan mendayung. Tuh. Nanti salah satu ya jadi anggota Gurobayut Club itu harus punya persyaratan. Bukan hanya bisa baca Al-Quran aja dia. Satu, dia harus bisa memanah. Yang kedua, jangan takut sama kuda, ya, naik kuda gitu. Ya, yang ketiga, dia bisa berenang. Makanya saya di Setu Jati Jajar tuh latih mendayung. Nah itu kita biar apa? Biar kita punya ketangkasan gitu. Makanya bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya itu luar biasa. Jadi kita sudah membangun nih jiwa di Gurobayut Club ini. Kita bangun jiwa, ruhiyah. Dengan apa? Ngaji, ya, dengan ngaji. Coba kalau kita nggak dibangun jiwanya, negeri kita akan takut terus sama penjajah guys. Makanya saya selalu bilang 350 tahun kita nggak dijajah sama Belanda, 350 tahun kita berjihad melawan Belanda, bukan dijajah. Kita berjihad melawan Belanda 3,5 abad, dan Belanda melakukan kekuatan yang luar biasa. Dan pejuang kita tidak ada yang pakai ilmu-ilmu hitam, enggak. Tuh, para ulama-ulama kita, para santri-santri kita, ya. Nah makanya dulu di masjid-masjid itu diajarkan 3 hal. Surau atau menasah atau langgar. Apa Ustadz yang adab kitab silat? Ya, adab kitab silat, ya. Ulama-ulama Betawi kita tuh Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Nur Ali, Tuan Guru Mansur, ya di Kuningan ada Kiai Mukni, ya di Tanah Abang ada Guru Mansur, ya dan sebagainya. Itu diajarkan tuh anak-anak ngaji, itu diajarkan ketika masa-masa perjuangan melawan Belanda. Apa? Adab. Diajarkan adab dalam berilmu, adab kepada ulama, adab kepada Allah, ya dan sebagainya. Karena sebelum belajar ilmu dia harus belajar adab. Dan yang kedua dia belajar apa? Adab kitab, ya, ilmu. Dan yang ketiga dia diajarin silat.
Makanya guru-guru kita, mualim-mualim kita, ustadz-ustadz kita, mereka guru ngaji, mereka juga guru silat juga. Di Gurobannya udah sabuk apa ini? Udah apa? Sabuk hitam, satu bahaya loh, sabuk hitam. Udah bisa ngilang antum. Ya. Nah, antum harus belajar tuh ilmu bela diri. Minimal antum punya ilmu apa? 1000 langkah gitu. Tuh. Saya takut sombong ya, saya udah sabuk apa gitu ya. Nggak boleh. Harus itu. Ya, jadi anak muda Indonesia harus kuat jiwanya dan juga harus kuat raganya. Raganya kuat tapi jiwanya nggak kuat. Sekarang ototnya banyak gede tapi ternyata lekong. takut bener gue itu. Ya, bina ragawan ternyata lekong. Najubillah min. Sekarang banyak nggak terjadi? Iya, sedih kita. Ya. Antum memang ototnya nggak segede dia, Bang Randi. Ya, tinggal antum coel, apa-apaan lo katanya. Ya. Jangan tuh, bahaya tuh. Ya, otot sih gede ya, tapi mental ciut, takut sama kecoa. Banyak sekarang lekong-lekong. Ya. Makanya antum harus belajar tuh bela diri. Ya. Makanya di pesantren saya bela diri itu seminggu 2 kali. Ya, bahkan di pesantrennya Ustadz Adian bela diri itu setiap hari. Setiap hari. Tuh, antum minimal setengah jam kita harus olahraga. Jangan ada anak Guroba Youth Club apa dikit-dikit meriang, merindukan kasih sayang. Jangan. Ya, kita harus sehat. Seperti sehatnya para pejuang. Tuh. Makanya ya dulu A.R. Baswedan ketika ke Mesir, dia sama Agus Salim. Kata Agus Salim, Baswedan, yang saya pikirkan itu bukan nyawa kamu. Jadi dari Mesir, A.R. Baswedan harus segera pulang, membawa surat tentang pengakuan kemerdekaan dunia Arab kepada dari dunia Arab untuk kemerdekaan Indonesia. Kata Agus Salim, Baswedan, saya nggak pikirin nyawa kamu. Tuh, karena nyawa kamu sudah ditanggung sama Allah, ajal kamu. Kata Agus Salim, yang saya pikirin itu bagaimana surat pengakuan kemerdekaan negara-negara Arab itu sampai ke Bung Karno. Akhirnya itu kan sepanjang perjalanan itu kan diintelin terus tuh A.R. Baswedan, sampai surat itu lecek dimasukin ke kaos kaki, luar biasa. Dan itu taruhannya nyawa. Nah makanya ya, kalau kita baca sejarah ini bukan hanya baca sejarah yang ada di buku-buku sejarah, termasuk juga kehidupan mereka bersama keluarga. Misalkan A.R. Baswedan, ya, ketika dia istrinya tasyakur, milad gitu ya, dia persembahkan buku, dia nulis buku untuk istrinya, karena istrinya ini luar biasa. Ya, judulnya Bilik-bilik Rumah Tangga Rasulullah. Jadi kalau antum baca, antum nangis pasti. Sedih. Cara bagaimana Nabi memanage konflik, bagaimana Nabi membangun rumah tangga, dan itu buku yang dipersembahkan A.R. Baswedan untuk istrinya. Tuh, makanya Haji Agus Salim bilang, cinta sejati lahir datang setelah pernikahan. Ya, langsung bikin quote, cinta sejati lahir datangnya setelah pernikahan. Bukan masa ta'aruf guys. Masa ta'aruf, berdoa sama Allah, ya Allah, satukanlah saya dengan dia ya Allah, sebagaimana engkau satukan timur dan barat. Kiamat bro, belum nikah lu udah kiamat duluan, ya kan? Ini kan antum tuh kalau doa itu harus realistis, jangan lebay gitu. Doa istikharah, Allahumma ini astahiruka bi ilmika wa qudratik. Ya Allah, jikalau ini ya si Neng ini ya, si Neng ini adalah jodoh yang terbaik untuk engkau ya Allah, berikanlah untukku ya Allah. Jangan nanti berdoa, ya Allah satukanlah saya antara timur dan barat, selatan utara. Jangan. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, itu pengantar yang saya bisa berikan. Jadi belajar sejarah terus dengan asik gitu. Ya, makanya kita dihabisi ya oleh kolonialisme dengan program nativisasi. Dan buku-buku sejarah, dokumen-dokumen sejarah yang terlengkap hari ini ada di mana? Di Belanda.
Universitas Leiden, di Cornell, di mana di Inggris, di British dan sebagainya. Makanya Raffles ketika datang ke Keraton Yogyakarta, ya, mereka Raffles ini dalam catatan tim Hennigan ini yang mengkaji kehidupan Raffles dan mendata buku-buku Raffles, itu 7.000 perpustakaan keraton itu diambil oleh Raffles, Keraton Yogyakarta. Ya, dan itu buku-buku tafsir-tafsir karya ulama-ulama. Termasuk buku pengajian Sunan Bonang itu adanya di Belanda. Jadi Sunan Bonang itu ngajar itu pakai buku tauhid, buku suluk, buku tasawuf, itu tersimpan di Belanda. Nah, kita tahu Sunan Bonang ini apa? Yang macam-macam. Wali, oh dia keturunan wali, bisa muter tuh. Nah, lahirlah Gus Syamsuddin. Nah, yang nggak bisa bedain surah An-Nas dan ya enggak, itu bukan wali, bukan wali. Ini bahaya nih, bahaya. Tuh. Makanya saya di MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat ya mengeluarkan 10 kriteria aliran itu dapat dibilang sesat. Ya, nanti kita bikin acara daurah ketahanan negara. Salah satunya apa? Mengkaji aliran-aliran sesat ini penting. Sekarang yang masuk ini sebenarnya udah lama sebenarnya. Apa? NII ya. Ya. NII ya. NII sekarang sudah mulai masuk nih. Termasuk yang kedua Isa Bugis, aliran sesat. Yang ketiga Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dan sekarang sudah banyak juga pengobatan-pengobatan praktek-praktek ya para kiai yang itu bukan kiai tapi dukun. Nah, ini bahaya. Tuh. Makanya harus kita kuatkan tauhid kita, kuatkan akidah kita, dan paling terpenting ya. Kita ingat hari ini kita baca sejarah, diskusi sejarah Islam di Indonesia. Kita juga ngaji tauhid, guys. Kok ngaji tauhid? Iya, Ustadz. Mereka tidak akan kokoh. Mereka akan terus tegak, tidak akan pernah takluk kepada Belanda. Kenapa? Karena mereka punya tauhid yang kokoh. Bayangkan Hasyim Asy'ari loh, luar biasa. Ya. Fatwa dibalik fatwa ya, jihad Hasyim Asy'ari melahirkan arek-arek Surabaya, Bung Tomo, dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Ustadz, berapa tahun usia Bung Tomo? Usia Bung Tomo ketika itu usianya 21 tahun, guys. Antum 21 tahun masih gabut. Bung Tomo luar biasa. Makanya kata istrinya ya, Bung Tomo ini hero of lovers, pejuang cinta. Tuh. Jadi saya sedang menulis ya, dan ini sudah selesai, surat-surat cinta inspirasi dari pejuang. Jadi bagaimana Agus Salim mendapatkan energi perjuangan itu dari spirit cinta istrinya. Kenapa? Kalau kita tidak akan bisa membangun ketahanan negara kalau itu tidak bangun dari ketahanan rumah tangga. Rumah tangga akan kita bangun ketika itu ketahanan dari diri kita sendiri, imunitas dari kita. Dan itu kegagalan yang hari ini terjadi di Barat. Jadi hari ini kita kawan-kawan anti liberalisme, anti kemudian emansipasi dan sebagainya, karena kayak kita cinta pada negara. Nah, jadi membangun ketahanan negara ini bukan hanya dari negaranya, tapi juga dari rumah tangganya. Dan ini sedih sekali ya, rumah tangga di Indonesia ini sedang ya, banyak keretakan. Dan kembalinya itu adalah kepada agama. Ya. Makanya antum cari jodoh ini, antum udah pada nikah ya. Alhamdulillah, jangan bisa bilang di sini belum nikah, padahal di luar udah. Antum udah ya? Alhamdulillah. Nah, itu penting. Makanya kata Nabi, ya, pilihlah pasangan itu agamanya. Agama itu adalah yang akan menjaga kamu. Tuh. Makanya antum kalau mau dapat istri, nih, ketik Rex Spasi. Ya, Rumah Sejarah Indonesia. Baik, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa nasrullah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetrum enggak? Takut kesetrum. Awal kita dulunya belajar sejarah dan
tapi hanya mengingat pada tanggal-tanggal saja, penghafal-penghafal, dan kayaknya gak ada ruh Islam di dalam kode dari sekolah kalau saya tidak salah ya ingat. Tapi justru ketika di masjid, dengan Ustaz dan lain sebagainya, kita ingin menemukan kebanggaan sendiri bahwa ternyata ulama santri gitu ya, dan apa itu bagian dari terwujudnya kepada Indonesia. Jadi ini sekali. Jadi selain kita menghafal atau mengetahui perjalanan ulama-ulama terutama gitu ya, ulama-ulama generasi sahabat dan turunannya, kita juga perlu ternyata membahas atau menelusuri jejak pemikiran atau perjuangan ulama-ulama kita di Nusantara ini gitu. Jadi nggak harus profesional kan, menyangkut semua tokoh gitu. Jadi luar biasa ini sesuai dengan tema kita karena ini bulan Agustus ya, bulan Indonesia kemerdekaan masih lama dan lomba-lomba yang tidak betul hasil perjuangan berubah menghadirkan kajian sejarah dan alhamdulillah yang memang sendiri adalah orang yang dapat rezeki dari Allah. Jadi anda mempunyai PR menyampaikan apa yang disampaikan ya, entah untuk caption atau apa gitu ya. Jadi ada anak muda bahas sejarah. Mungkin kalau mungkin tahu sejarah ini gitu ya, serunya sejarah. Mungkin nggak akan dengar ya. Saya mungkin nggak tahu. Nah itu masih banyak bukti-bukti yang lain yang bisa diselamatkan untuk belajar sejarah Indonesia, gitu ya. Baik, saya buka pertanyaan dari kelompok 1 dan dari kelompok 1. Silakan yang bertanya, saya rasa langsung saja. Oke, Pak kali ini mumpung ada pertanyaan ini. Review sedikit kali ini, alhamdulillah beliau ini 3 demo. Beliau sangat aktif sekali di perjalanan sejarah gitu ya. Jadi saya kalau melihat tokoh-tokoh besar Pak Ustadz Memang Buah itu kan tokoh-tokoh lama atau ada yang Nasir kan. Itu tandanya nggak jauh-jauh, pasti berhati. Di Dewan Dakwah saya lihat tokohnya ini pasti ngomongnya berhati dan kebanggaan sendiri tadi kita Depok gitu. Dia orang Depok, jadi orang Depok ini memang banyak pakar-pakar gitu. Betul kata pimpinan kita Ustadz Depok. Kalau bisa undang jangan jauh-jauh Ustadznya, dari Depok aja cari. Kita betul kan banyak mutiara yang terselip di Depok ya. Maksud dan ceritanya bukan itu anak muda terselip gitu ya. Keren, ganteng gitu ya. Terus buku tanya keren. Oh tapi itu mutiara gitu ya. Perunggu. Oke. Ya oke baik. Yang bertanya silakan. Sepertinya penasaran ada sesuatu yang mau bertanya. Betul nggak? Silakan. Ada? Belum? Yang lain? Gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Yang lain? Dari guru ini dari guru kan ini guru dari sekolah. Jadi dia udah kesini spesialis memang buat mengetahui jalan tokoh-tokoh kita ya. Ini disampaikan guru ini. Ya mungkin silakan kalau ingin bertanya boleh. Kalau nggak bertanya nanti saya akan bertanya. Jadi kita informasi lagi bahwa tadi mengadakan pameran internasional sejarah tanggal 20 Agustus di Ciloto. Nanti setelah publikasinya bisa muncul, nanti kita bantu untuk share dan lainnya. Mungkin juga saya bisa bantu untuk vlog kesana aja. Nah, sana ya. Dan sebagainya. Oke, yang mau bertanya silakan. Ada? Yang mau? Iya, sudah di apa? Boleh silakan. Diwakil. Mengenai DPI, ada lagi? Ada sesuatu ya? Oke, ini mungkin ada yang mau bertanya? Mau bertanya sesuatu? Tampung dulu mengenai asal usul DPI atau highlight sedikit aja ya tentang DPI dari satu. Yang lain, silakan. Dari tampung dulu. Bang Heru, aku mau nanya, Bang Heru pelaku sejarah itu maksudnya begitu lagi ya, Bang Heru ini keturunan Belanda, ya kan? Keturunan Belanda nih dia nih. Sedikit. Ya kan kita kayak apa? Ya mungkin yang lain silakan yang mau bertanya. Nggak ada belum? Oke mungkin terkait DPI gitu ya. Nah saya simpul pertama kan pertanyaan untuk meng-highlight DPI. Kalau saya penasaran dengan itu, mungkin orang-orang sekarang pakai jalur NKRI dan mati. Dan
Iya, NKRI mati. Sekarang itu dipakai sama orang sekuler. Dikit-dikit kita mau ngaji, kita mau tobat, soal hijrah, dia bilang NKRI udah mati. Seolah-olah Islam ini bukan NKRI. Nah, sedangkan NKRI yang ngomong Pak Nasir, gitu kan? Pak Nasir itu. Nah, gimana ceritanya sih awalnya? Itu penting ya. Bisa jadi. Ya. Ya, pertama tentang DI Darul Islam atau TI Tentara Islam Indonesia atau DPI Negara Islam Indonesia itu sudah selesai ketika Kartosuwiryo wafat. Ketika itu Kartosuwiryo wasiat kepada para pengikutnya untuk kembali kepada pangkuan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebelum itu Pak Kartosuwiryo juga dinasihati oleh Pak Natsir. Jadi kata Pak Natsir, jikalau Indonesia ini belum sempurna, apakah lantas kita bakar rumah Indonesia ini? Jadi itu sebenarnya adalah persoalan politik kekecewaan Kartosuwiryo kepada Soekarno. Dan ingat, Kartosuwiryo itu adalah salah satu tokoh Sumpah Pemuda. Kartosuwiryo, tokoh Sumpah Pemuda 1928. Ya. Dan yang kedua, Kartosuwiryo itu adalah salah satu tokoh juga yang ikut di BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sudah selesai karena itu urusan politik. Walaupun Pak Natsir juga tidak sepakat dengan cara Kartosuwiryo. Nah, kemudian Pak Natsir mengirimkan gurunya Pak Natsir yang itu juga dihormati oleh Kartosuwiryo, Pak Hasan. Oleh Hasan untuk kembali kepada pangkuan NKRI. Tapi ketika itu Kartosuwiryo dijaga oleh pasukannya sehingga Kartosuwiryo kemudian tidak bisa menerima tamu. Lalu kemudian setelah berikutnya lama Kartosuwiryo ngecek siapa-siapa saja tamu. Penjaganya mengatakan salah satunya adalah Hasan. Kaget Kartosuwiryo. Hasan membawa surat secari kertas yaitu dari Pak Natsir agar Kartosuwiryo kembali kepada pangkuan bumi NKRI. Akhirnya sayang Kartosuwiryo, Pak Hasan datang ke pantang saya menemukan muda sendiri kata. Udah selesai Kartosuwiryo dieksekusi dan anak-anaknya kemudian sambungi oleh Pak Natsir dan tokoh Islam. Udah selesai. Nah, ketika kemudian waktu ramainya Islamofobia, maka untuk menaikkan politik tertentu dan ingin menakut-nakuti Islam dan ingin mengebuk-ngebuk Islam, maka dijadikanlah isu NII. Maka ketika itu ada Jailani dan bersama Ali Murtopo dan yang lainnya kemudian membangkitkan kembali NII, Negara Islam Indonesia. Dan itu bukan hanya politik saja, itu sudah masuk ke ajaran. Apa ajarannya? Dulu Kartosuwiryo nggak pernah ngajarin itu, nggak pernah ngajarin itu. Apa ajarannya? Salah satu ajaran NII zamannya ada Jailani yang kemudian diteruskan oleh Al-Zaitun. Ajarannya adalah kita ini masih periode Mekah, belum periode Madinah. Hari ini umat Islam ini masih periode Mekah, belum Madinah. Maka karena kita masih periode Mekah, syariat Islam itu belum masuk. Sholat, haji, saum itu belum wajib. Karena kita belum periode Madinah. Nanti kalau kita sudah periode Madinah, turun perintah sholat, itu kacau. Terus yang kedua, orang NU punya keyakinan di luar kelompoknya adalah laisanin, bukan golongan saya, artinya kafir. Makanya kalau mereka punya
NII di daerah Depok sini. Saya nggak sebutkan namanya. Di daerah Depok kerjasama dengan kepolisian digerebek dan berapa banyak anak-anak muda di brainstorm. Jadi sasaran NII adalah anak muda, guys. Sampai sekarang. Nanti ya, ada lagi pecahan NII, salah satunya adalah Isa Bugis. Ya, Isa Bugis ini salah satu ajarannya adalah sholat ini belum wajib. Kenapa? Karena sholat itu adalah disiplin diri. Kalau antum sudah disiplin diri, sudah bisa melakukan perbuatan baik dan buruk, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, maka antum nggak perlu sholat. Bahkan mereka menyebut sholat itu joget monyet, joget monkey. Dan yang kedua, Isa Bugis itu menafsirkan Al-Quran itu dengan seenaknya. Jadi antum hati-hati. Sekarang kan banyak di WA ya, tanggal sekian peristiwa ini ternyata itu sama dengan di Al-Quran, di surat ini, ayat ini, ya kan? Nggak boleh guys, itu nggak ada tafsiran kayak gitu. Itu tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain. Bukan tafsir jalan lain, tafsir jalan lain. Nah itu tafsir Isa Bugis. Isa Bugis. Nah, salah satu tokoh Isa Bugis ini adalah yang pernah menulis buku yang mengatakan kerajaan Sulaiman dan Ratu Balkis itu ada di Sleman. Ya. Siapa namanya yang nulis buku matematika Al-Quran? Namanya Fahmi Bashir. Ya, itu tokoh Isa Bugis. Dia yang pernah meledakkan dan sempat buat bom karena dia mahasiswa fisika di UI. Ada lagi Inkar Sunnah. Ini juga pecahan NI. Inkar Sunnah itu adalah kelompok yang menolak sunnah Nabi sebagai ajaran. Jadi dia nggak percaya. Ini banyak. Salah satu kasusnya dulu banyak di pom bensin. Kalau ada pom bensin kan suka ada orang tuh ngasih amplop sama buku ya, buku-buku kecil tuh isinya itu judulnya kebenaran Al-Quran, isinya semua Quran, nggak ada hadis Nabi. Dan itu pun ditafsirkan Al-Quran itu bukan dari para ahli tafsir, tapi dari kelompoknya ini Inkar Sunnah. Nah Inkar Sunnah ini bayangkan gimana kita mau berislam yang baik, karena sunnah Nabi, Quran itu perintah, tapi cara aplikasi ibadah itu di mana? Di hadis. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, selesai. Tapi cara kaifiat sholat di mana? Di hadis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, saum kan? Tapi tata cara prakteknya saum itu di hadis. Makanya orang Inkar Sunnah itu saum dia nggak pakai waktu. Misalkan kalau sahur jam 12 malam, nanti buka jam 12 siang. Hati-hati kalau ada anak berubah yang buka jam 12 siang, jangan Inkar Sunnah. Ustaz, ini mah bukan Inkar Sunnah Ustaz, saya mah nggak kuat. Cerita dia anak hijrah gitu kan. Jangan aku kayak Inkar Sunnah, jangan. Ini misalkan ada anak hijrah masuk ke berubah gitu. Ya namanya anak hijrah baru belajar bang, ya, nggak pernah puasa, akhirnya puasa setengah hari. Tiba-tiba ente tuh, Inkar Sunnah, banyak kasih itu penjelasan. Ada lagi kemudian Gavatar, gerakan Fajar Nusantara, bukan gerakan apa-apa antar-antar, bukan. Ini nabinya dari Palu, hobi nabi ini adalah pemain bulu tangkis, namanya Ahmad Mosadi. Dan sholat Jumatnya itu hari Sabtu. Jadi kalau ada anak berubah itu, ya, sholatnya hari Sabtu, wah itu udah batal. Dulu di Depok dia bikin komar, bukan komar pelawak, bukan. Komar itu komunitas Milah Abraham. Milah itu ajaran Ibrahim. Apa ajaran yang menyamakan semua
sama guys, pluralisme. Saya pernah masuk ke rumahnya Nabi palsu di Palu, alhamdulillah gini-gini juga pernah masuk ke Nabi palsu. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Ustaz baca syahadat itu batal ya kan? Nyontohin. Bukan yakin. Itu di dalamnya guys, macam-macam agama. Dan dia sholatnya sah. Dan dia mungkin ya bersama AS Panji Gumilang. Dulu pernah dilaporkan ke Kejaksaan Agung ya telah menodai agama Islam. Makanya antum ya, kalau ada aliran-aliran yang kayak aneh, aliran sesat itu bisa ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena telah menodai agama Islam dengan undang-undang PNPS 65, undang-undang penodaan agama itu di zaman Bung Karno. Jadi jasanya Bung Karno ya, saat itu ya, adalah membuat undang-undang penodaan agama. Padahal saat itu PKI sedang di atas angin tahun 65. Tapi Bung Karno, kenapa? Saat itu Bung Karno lihat banyaknya pelecehan-pelecehan Islam, banyaknya pelecehan-pelecehan agama-agama Kristen, agama Kristen. Jadi bukan hanya Islam aja, Kristen juga ada agama sesat. Ya, ada agama sesat. Salah satunya adalah saksi Jehovah. Itu yang difatwakan oleh Kristen. Nah, jadi itu banyak aliran sesat. Ya, nah makanya antum pertama belajar Islam itu harus sama guru, harus sama guru, nggak boleh nggak sama guru, harus sama guru. Ya. Boleh antum dikoi kalau ke murabi, ya itu murabi itu mendidik antum. Ya. Tapi kalau ada murabi, ente jangan ngaji ke Bang Randi, ente jangan ngaji ke Ustadz ini, jangan ngaji ke Ustadz ini, jangan ngaji. Nah itu guru sesat. Dan itu yang terjadi pada satu kelompok. Belajar Islam itu harus mantul kepada gurunya, di luar gurunya nggak bisa. Kita tahu pasti nggak usah sebutin. Lalu yang berikutnya, ini aliran sesat kalau dipanjang dibedah sampai jam 3 nih guys. Ya. Jangan ya, tahan dulu ya. Biar kita nih sama-sama anak Cilodong. Saya pendeta, kami itu dan asli. Udah jual beli. Lalu yang kedua berikutnya, tadi Garani bilang, Ustaz, benar nggak Pak Nasir ini bilang NKRI harga? Pak Nasir nggak pernah bilang NKRI harga mati. Saya juga ketika itu saat ini kan saya nulis nih, patah tak tumbuh, hilang tak berjanji. Inspirasi dari Bapak NKRI harga mati Muhammad Nasir. Saya bilang ke yang punya Poin Media Mas Abah Fani almarhum, Mas, ini kan Pak Nasir, saya ini yang mengkaji Pak Nasir. Saya bilang Pak Nasir itu gak pernah bilang NKRI harga mati. Dia bilang, Ustaz, ini dipesankan untuk orang yang selama ini bilang NKRI harga mati. Ya udahlah, selesai. Tapi Pak Nasir gak pernah bicara NKRI harga mati. Harga mati kita itu apa? Adalah perjuangan Islam sampai mati. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang harus kita perjuangkan. Nah, sedangkan kita berjuang di NKRI yaitu sebagai wasilah perjuangan kita. Akhirnya perjuangan. Dengan cara apa? Seperti begini. Kita ngaji sejarah. Ngaji sejarah. Makanya ya belajar pertama belajar. Ustaz apa sih ini? Antum ini lagi hijrah, Ustaz lagi cari jati diri. Ustaz apa yang paling penting? Pertama antum belajar tauhid. Penting. Yang kedua, antum belajar adab. Adab. Walaupun sebenarnya belajar adab ini luas ya. Adab kepada Allah itu tauhid. Ya, adab kepada pahlawan itu sejarah. Ya. Antum belajar adab. Akhlak. Yang ketiga, antum belajar Quran. Yang keempat, antum belajar fikih. Yang kelima, antum baca sejarah. Itu dulu. 5 ilmu itu yang antum perlu. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak tahu sejarah kata Nasir, kita akan tidak bisa melanjutkan perjuangan mereka. Makanya kan sekarang dulu orang yang
macem-macem ngisi kajiannya naruh bendera motor biar disebut NKRI. Apakah itu tidak begitu juga? Melanjutkan perjuangan NKRI yang dibangun oleh para ulama kita, ya dengan sejarah. Makanya saya berharap kajian-kajian sejarah ini Bang Rani bukan hanya menjelang ramainya 17 Agustus, ramainya menjelang 17 Agustus, tapi bagaimana nih Guru Youth Club, katakanlah kita bikin, saya pengen nih kemarin saya diskusi sama anak muda Depok, kebetulan saya didatangi sama kawan-kawan DPRD Kota Depok, Ustaz, bagaimana membangun destinasi sejarah budaya di Depok. Ya, karena orang tahunya kan Depok itu adalah Belanda Depok. Ya kan? Nanti kalau ke Depok sekarang tahunya mana? Belanda Depok. Padahal kita ini ketahui. Nah, dulu banyak sekali, makanya saya sedang nyusun sejarah Islam, pergerakan Islam di Depok. Salah satunya adalah tokohnya Haji Usman, ya, tokoh Masyumi. Jadi ya, orang-orang Masyumi ini kuat di daerah Depok ini. Salah satunya adalah Haji Usman. Yang kerap nanti dia jadi ketua Muhammadiyah. Ada lagi tokoh itu Haji Mustafa. Ya, tahun 50-an itu rumahnya di daerah Pal. Itu ngajarin ngaji ke masyarakat Depok sini nih. Dari sini orang-orang itu pakai sepeda guys. Tahun 50. Tokoh Masyumi juga. Nah, ini saya sedang mengumpulkan. Sehingga ketika kita hari jadi Kota Depok, kita tampilkan narasi keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kedepokan gitu. Penting. Jangan tahu, tahu sejarah Depok nggak tahu. Ini bahaya. Jadi itu Bang, penting kita tahu. Ya, ini sekalian informasi juga. Saya mau Agustus ini meluncurkan ini School Agus Salim Government, sekolah pemerintahan dan politik Haji Agus Salim. Penting. Politik itu gini, politik itu bukan urusan partai, kata Pak Nasir. Politik itu untuk mengurusi urusan seni di dunia. Makanya siasat itu kan seni. Tapi bagi Pak Nasir, politik itu adalah ibadah. Politik itu sebagai sarana ibadah. Politik itu kalau kata Islam adalah untuk hifdzun nafs, hifdzul amwal. Politik itu untuk menjaga harta. Politik itu untuk menjaga jiwa. Hirasatuddin, untuk menjaga agama. Contoh, kita Bung Karno misalkan, cara agama ini dijaga bagaimana? Dengan kita masuk politik. Makanya tokoh-tokoh Islam termasuk Bung Karno saat itu juga dia bikin undang-undang PNPS 65 yang sampai sekarang digugat sama orang-orang liberal. Jadi kata orang-orang liberal, ya, dengan undang-undang PNPS 65 ini telah membonsai keberagaman, toleransi beragama. Nah, itu salah. Ya. Ahmadiyah itu bukan kebebasan beragama, tapi kebebasan mengacak-acak agama. Itu penting politik. Apalagi sekarang kelompok-kelompok aliran sesat masuk ke berbagai dunia politik. Ahmadiyah. Ya, bahkan Ahmadiyah ini juga ingin mendirikan negara.
Pusatnya di mana? Bukan di India, tempat didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad nabinya. Terus Ahmadiyah apa sih? Kelompok Ahmadiyah itu adalah kelompok yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Kalau antum ke Paru ada tanah kafling surga Ahmadiyah. Kafling surga Ahmadiyah. Jadi kalau antum dimakam di situ, bang, antum dijamin masuk surga. Di Paru. Parunya paru mana? Bukan paru tempat tinggal kita dulu, parunya Ahmadiyah. Kenapa? Karena mereka bilang tanahnya langsung dari Rawallah, Pakistan. Makanya Al-Quran itu dibajak oleh kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi dibaca sama mereka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di Qadian, Pakistan. Bahaya. Nah, Ahmadiyah masuk ke Indonesia sejak tahun 1920. Mereka bikin acara-acara. Nah, karena kita melek politik, akhirnya Ahmadiyah dibatasi. Bahkan Menteri Agama saat itu Pak Maftu Bashir, ya Allah yarham, semoga Allah merahmatinya, Ahmadiyah pilih dua deh. Apa? Bikin agama baru, ya, atau kembali kepada Islam. Selesai. Nabinya ada, kiblatnya ada. Makanya antum orang Ahmadiyah punya keyakinan tidak sah haji ke Mekah kalau tidak melalui Qadian. Nanti sama seperti orang Syiah. Orang Syiah itu punya keyakinan ibadah haji itu tidak sah kalau tidak ke Qum. Makanya orang Ahmadiyah sama seperti orang Syiah, sama ada itu batunya sholat. Kitab Ahmadiyah kan tazkirah. Nah itu bahaya. Nah itu pentingnya politik. Jadi politik itu bukan hanya mengurusi partai, tapi untuk mengurusi agama, untuk menjaga. Makanya kalau kata Pak Natsir, Anda jangan minta politik. Kalau Anda minta politik, Anda akan dihabisi oleh orang-orang yang bejat dalam politik. Makanya dengan melek politik, gimana Ustaz kita update, memahami perkembangan kondisi sekarang? Harus melek politik. Ustaz, partai apa yang harus rekomendasi? Nah, antum silakan pilih partai yang memperjuangkan Islam dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pilih partai yang itu hanya menjadi alat bantu loncatan untuk kapitalisme, liberalisme. Ya, liberalisme bukan liberalisme akidah aja, tapi liberalisme apa? Ekonomi, liberalisme politik, liberalisme kebudayaan. Dan sekarang juga orang-orang liberal itu melalui jalur hukum. Contoh sekarang Dewan Dakwah Islam Indonesia sedang berjuang, ya, mempertahankan undang-undang perkawinan. Ormas-ormas Islam apa belum banyak yang maju. Dewan Dakwah dan MUI saja yang menjadi garda terdepan. Diharapkan ormas Islam juga berperan aktif. Undang-undang perkawinan ini bahaya. Karena ada sebuah kelompok yang ingin melegalkan undang-undang pernikahan, ya, beda agama. Bahaya. Padahal Bung Karno dan para pemimpin kita itu membuat undang-undang tidak boleh menikahi, ya, berbeda agama. Karena itu akan mengancam stabilitas negara. Nah, kalau kita nggak masuk politik, akhirnya dihancurkan. Jadi pilih partai yang ikut memperjuangkan agama dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, masalahnya kan di kita ini apa? Krisis literasi dan narasi. Akhirnya yang dipilih itu orang-orang yang terkenal. Sedih kita. Makanya ya Allah, saya tuh suka sedih gitu. Ketika para pejabat sekarang, para pemimpin, ya, joget-joget, sikobagibo, sukobagibo, sedih gitu. Di tengah Indonesia ini dalam keadaan. Ya ini kan pejabat kita perlu menghibur, Ustaz, iya ada cara yang lebih elegan. Nah, itu krisis lagi.
Makanya kalau kita kembali kepada spirit perjuangan para tokoh-tokoh kita seperti Abu Salih, Natsir dan sebagainya, rasanya 77 tahun semakin kita merayakan Republik Indonesia, semakin kita mengibarkan sangsaka merah putih, semakin itu pula kita hilang akan memori perjalanan bangsa. Contoh kemarin hari Jumat itu lahirnya Bung Hatta. Sedih, nggak banyak orang yang tahu. Andai kata Bung Hatta masih hidup, tutup 120 tahun usia Bung Hatta. Dan Bung Hatta itu adalah tokoh yang memperjuangkan salah satu lahir berdirinya TNI. Orang kan tahunya Bung Hatta ini apa? Bapak Kopar Siwa. Padahal lebih dari itu. Dia tokoh diplomat, sampai kemudian dia ditangkap di Belanda, kemudian diasingkan ke Digul, kemudian diasingkan ke Banda Neira, Maluku. Ditangkap. Sampai Bung Hatta itu tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Luar biasa. Bung Hatta baru menikah setelah Indonesia merdeka, guys. Ente udah merdeka kagak nikah, banget tak? Tajam sekali sana. Bung Hatta itu baru menikah dan dia merdeka. Dan yang kedua, bukunya mahar nikahnya Bung Hatta itu adalah buku dia tulis, judulnya pengantar alam alam ke Yunani, tentang ilmu. Istrinya Bung Hatta luar biasa. Dan yang mencarikan Bung Hatta jodoh itu Bung Karno. Luar biasa cita-citanya. Bung Hatta itu baru pulang dari negeri Belanda, 8 peti guys bukunya. 8 peti besar dari Belanda ke Indonesia. Ya, coba kita contoh berapa bulan anggaran di buku kita. Sekarang lebih banyak beli buku apa lebih banyak beli kuota? So, kawan-kawan memperbesar ide gagasan perjuangan itu, perbanyak beli anggaran dulu. Alhamdulillah, anak dulu. Ya. Tinggal di sini Cilodong. Saksinya banyak. Anak sering ke dulu di sini ke Pak Didi Mursidi oleh masih ada teman di Arya ke toko-toko. Dulu di sini ada toko buku Mafaja. Dari Cilodong ada jalan kaki, belum ada sepeda dan memang nggak punya sepeda, jalan kaki. Dulu ada toko Mafaja, dulu ada toko buku Iltizam ya. Ada Nurul Fikri baru pinjam sepeda ke teman jalan tuh yang Fikri naik sepeda. Sebulan harus beli buku 3 sampai 5 buku. Ustaz dapat dari mana? Ya saya saat itu jualan kamus, saya jualan koran. Waktu di pesantren saya jualan koran, jualan buku, jualan macam-macam. Yang penting saya sebulan harus beli 3 sampai 5 buku. Nah dulu masjid-masjid kita itu ada 2 kehebatan masjid-masjid dulu. Itu yang saya rasakan. Yang pertama di masjid-masjid dulu itu ada yang namanya perpustakaan. Sekarang itu jarang masjid-masjid ada perpustakaan. Dulu masjid-masjid itu selain ada Al-Quran, ada buku-buku, iya kan? Ada buku Hasbi Asyidiki, ada bukunya Buya Hamka, ya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dulu hebatnya masjid-masjid dulu ada yang namanya masjid. Ya, coba nanti sekali-kali Global YouTube ini kita bikin survei Bang. Berapa remaja masjid yang ada di kota Depok? Gak usah di Sukmajaya. Dulu masjid-masjid Sukmajaya itu menjadi mercusuar. Orang kalau tinggal di mana Bang? Depok, orang langsung bulu-bulu pada rontok. Kenapa? Depok itu kota pergerakan, guys. Kota pergerakan. Anak-anak mudanya aktif di berbagai masjid. Aktif. Nah sekarang coba kita lihat berapa masjid besar yang itu adalah masjid. Makanya ketika Ani masuk ke sini istiqomah, mudah-mudahan istiqomah kita ya. Walaupun remajanya sedikit kayak gini, hitung jari gitu, tapi ya harus bangkit kita. Harus bangkit. Nah kita
bikin survei cara trik di mana anak remaja itu ramah. Bang Adi kan pintar. Nah selama ini kita ramai di mana di dunia maya, anggota kita korban. Tapi ketika kita menggerakkan massa, makanya kata Cokro Aminoto yang terakhir, kata Haji Muhammad Said Cokro Aminoto, syarat untuk menjadi pemimpin besar itu 3. Kata Cokro, yang pertama bisa menggerakkan massa, orator. Yang kedua bisa menulis, dan yang ketiga bisa memimpin organisasi. Itu syarat untuk menjadi pemimpin, kata Cokro. Yang pertama dia orator, bisa menggerakkan massa. Yang kedua dia bisa menulis, dan yang ketiga dia bisa berorganisasi. Nah, ngurus klub ini ya, kuatkan organisasi. Makanya ya, dulu Bang Rani kan ikut KMD ya, kader mujahid dakwah yang di Dewan Dakwah DKI. Ini kita bagus kita bikin nanti di Depok. Alhamdulillah saya sekarang jadi penasehat Masjid Al-Qolam Depok nih di pemuda. Ya, saya pengen jadikan pemuda jadikan Al-Qolam ini sebagai center pemuda Islam. Training. Nanti kita bikin LK1, LK2, LK3. Penting kayak gini diskusi, tapi ada yang paling training selama 2 hari training biar kita jadi tahu. Itulah yang dilakukan oleh usaha dan itu bagian dari politik. Jadi kata Bung Hatta, pendidikan itu politik. Makanya kata Pak Nasir, dakwah itu politik. Dakwah dan politik bagaikan 2 sisi mata uang. Makanya kata Pak Nasir, salah satu kekuatan politik umat Islam itu adalah 3 kekuatan. Apa? Masjid, kampus, pesantren. Dari masjid melahirkan insan-insan yang takwa. Yang kedua dari pesantren melahirkan ulama-ulama. Dan yang ketiga dari kampus melahirkan intelektual. Itu politik. Makanya Pak Nasir bikin tuh gerakan dakwah kampus. Ketika kampus-kampus itu sekuler saat itu, normalisasi kehidupan kampus, tidak boleh ada kegiatan kampus ya, di dalam kampus. Akhirnya Pak Nasir bikin pesantren di jalan kampus, di UI, di IPB, di Bandung. Lahir anak-anak muda yang dari kampus sekuler Islam. Lahir Bang Iman yang menggerakkan dakwah, mahasiswa engineering yang ajar tauhid. Nah itu politik. Jadi politik itu bukan hanya partai. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam forum waktu tidak lama ini. Tapi forum ini harus menjadi langkah-langkah strategis. Bagaimana kita membangun dakwah di Kota Depok. Depok itu luar biasa. Depok itu luar biasa. Saya pengen kapan kita diskusi nanti kita bikin persatuan pemuda Islam Kota Depok. Wadah yang mengikatkan kita. Sehingga kemudian persatuan antara pemuda Depok ini. Karena Depok ini kalau kata Kiai Haji Abdul Syafi'i adalah tempat di mana lahirnya para pejuang. Makanya dulu ada orang tahu Margonda, padahal itu Margonda itu pejuang. Ada kemudian Jalan Haji Usman di daerah Pancoran Mas itu ya, kantong Pancoran Mas itu Jalan Haji Usman gede, itu juga pejuang. Ya, ini jalan proklamasi bukan Bung Hatta ini, namanya kebetulan proklamasi. Baik yang Anda bisa sampaikan, terus kita menjadi tangguh, terus kita menjadi kuat, dan terus mempelajari sejarah dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih sebesarnya untuk saudara Ramadan yang telah memberikan banyak sekali prolog mengenai sejarah, dan insya Allah akan jadi sejarah minggu terus kita syiarkan dan terus kita masifkan, tentu dengan cara yang asik, cara-cara yang bisa membawa pertanian di sejarah. Kalau mereka
misalkan